yang enak. Ada mobil teh, sini teh. Makasih, enggak Pak. Next, ini video berikutnya. Nah, video berikutnya ini kita menuju ke mana? Nanti biar Mas Hingga yang antar kemana gitu. Nanti kita lihat aja. Intinya mah rumah warga Kampung Arab. Iya. Kayaknya foto di sini bagus ya teman-teman. Iya. Bagus-bagus sih. Masjid. Cek. Teman-teman, tadi disebutkan sama Sensei ada gang, namanya gang pengobongannya. Sebelah sana teman-teman, belakang motor itu ada gang pengobongan teman-teman. Jadi tempat pembakaran gerabah yang ini masih asli, tapi sudah tidak dipergunakan lagi teman-teman untuk pengobongannya. Nah ini teman-teman, mungkin di sebelah kiri teman-teman ada masjid, namanya Masjid Bayasud ya. Jadi memang ini adalah masjid lama, cuman direnovasi total teman-teman. Masjid ini didirikan tahun 1918, tapi sudah direnov total. Tidak ada jejaknya. Didirikan sejak 1920-an teman-teman. Jadi sebelum dibangun masjid dulu teman-teman, baru masjid, baru rumah pusaka. Oh iya, marganya adalah Bayasud teman-teman, sorry, Bayasud. Rumah pusaka Kampung Arab. Ini masjidnya bangunan baru ini. Videonya goyang-goyang videonya. Karungan, beliau adalah salah satu pendiri dari kampung Arab ini, dan makamnya nggak jauh dari sini teman-teman. Nggak jauh dari sini, kurang lebih 100 meter. Nanti kalau waktunya cukup nanti bisa kita ziarah teman-teman. Cuman karena kita juga ditunggu sama Toko Monas, jadi nanti kalaupun mau ziarah pulang dari Toko Monas teman-teman. Jadi ada pendiri dari kampung Arab ini namanya Pangeran Pekarungan. Makanya dinamakan Jalan Pekarungan. Nah, kalau yang sebelah namanya Jalan Panjunan ya teman-teman. Jadi di setiap jalan di Cirebon itu memiliki artinya masing-masing. Kalau jalan-jalan di Cirebon yang konon jalan dikategorikan jalan tua, itu mayoritas diawali dengan huruf P biasanya. Biasanya huruf P, Pekalangan, Pulasaren, terus Pekalipan, P semua kan. Masuk Ketan, itu semuanya itu diawali dengan huruf P. Konon katanya itu kenapa P? Karena P berawal dari pangeran katanya, konon katanya. Ada yang bilang seperti itu versi satunya lagi, karena itu memang imbuhan asli Cirebon, P dan An katanya gitu. Jadi ada Pekalipan, kemudian Pasuketan, ada Petratean, dan itu semuanya memiliki makna ya. Seperti Pekalipan itu kan maknanya diambil dari kata khalifah. Jadi Pekalipan diambil dari kata khalifah. Khalifah itu kan para pendatang Arab ya, yang menyebarkan agama Islam di situ, mendiaminya di Jalan Pekalipan. Diambil dari kata khalifah. Kemudian ada Petratean juga, itu pasti memiliki makna juga ya teman-teman ya, Petratean. Karena di situ, daerah situ dulu ada namanya balong. Nah, balong tersebut banyak sekali pohon teratai atau tanaman teratai, makanya dinamakan Petratean. Nah, balongnya tersebut sekarang dinamakan jadi pasar teman-teman, jadi pasar balong. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada nama jalan lagi selain Pekalipan, Petratean, juga ada nama jalan namanya Pasuketan.
Pasuketan kan diambil dari kata suket ya teman-teman ya. Suket kan artinya apa? Rumput. Rumput ya teman-teman. Kesuketan. Rumput. Jadi karena di situ sepanjang jalan Pasuketan dulu banyak sekali para penjual rumput untuk ternak kuda. Seperti itu teman-teman. Jadi Pasuketan diambil dari kata suket. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi jalan yang memang lawas tapi jalan tersebut tidak diawali dengan huruf P. Kayak jalan Lawang Gada itu kan tidak diawali huruf P, tapi itu memang lama teman-teman jalan Lawang Gada. Karena di situ adalah batas dari Kesultanan Cirebon yang memang di situ ada pintu. Pintu kan kalau bahasa Cirebon artinya kan lawang ya. Lawang. Nah, gadanya itu katanya konon katanya di situ ada sebuah patung yang membawa gada senjata. Sekarang udah nggak ada teman-teman. Makanya daerah situ dinamakan Lawang Gada. Seperti itu. Kemudian kita belok ke kanan, ada jalan namanya jalan bukan jalan Purjakan, sorry, Jalan Nyimas Gandasari. Bener nggak teman-teman? Mungkin teman-teman lebih identik jalan Perujakan ya, padahal itu bukan jalan Perujakan tapi jalan Nyimas Gandasari. Akan tetapi zaman era Orde Baru jalan tersebut bukan jalan Nyimas Gandasari, tapi namanya jalan Kembar. Namanya jalan Kembar. Kenapa jalan Kembar? Kalau kembar kan identik dengan dua hal ya, dua hal yang bersamaan, atau kalau orangnya kembar ya. Kenapa jalan Kembar namanya? Karena pada zaman Hindia Belanda itu nama di petanya itu paralel weh. Kalau paralel kan bersamaan atau kembar ya. Kalau weh kan berarti kan artinya jalan, paralel weh. Kenapa jalan kembar? Karena kembar satunya lagi adalah jalan kereta, teman-teman. Jadi berdampingan atau beriringan dengan jalan kereta antara jalan darat dan jalan kereta. Dinamakan jalan kembar atau bahasa Belandanya di peta Belanda itu tertulis paralel weh. Saya sulit sekali. Paralel weh. Seperti itu. Jadi kalau logat atau pelafalan orang Belanda itu kalau penyebutan huruf G itu kayak huruf kho di Belanda di Arab tuh kho. Jadi paralel weh. Kayak Hemente. Tulisnya kan Gemente ya, tapi pelafalannya Hemente Cirebon. Seperti itu teman-teman. Kemudian daerah situ ada lagi jalan-jalan yang tua, daerah Pulasaren, jalan Pulasaren juga kan. Kenapa namanya jalan Pulasaren? Karena ada pangeran di situ, Pangeran Pulasaren, seperti itu teman-teman. Lurus lagi ada Jalan Merdeka. Jalan Merdeka itu dulunya zaman Belanda namanya Jalan Wilhelmina teman-teman. Jadi Wilhelmina itu kan ratu Belanda ya. Saya dapat dari peta Belanda tahun 1920-an bahwasanya di situ Wilhelmina Weg. Jadi Jalan Wilhelmina. Kemudian pada saat zaman kemerdekaan diganti namanya menjadi Jalan Merdeka. Seperti itu. Kurang lebih untuk nama-nama jalan seperti itu teman-teman di Cirebon yang memang kebanyakannya mayoritas adalah berawalan huruf P untuk jalan-jalan lama. Nah, jalan paling lama di Cirebon, paling lawas Cirebon adalah jalan yang terhubung dari Gunung Jati sampai ke Keraton. Dari jalan Gunung Jati, jalan Siliwangi, kemudian jalan Karanggetas, itu adalah jalan pertama yang dibangun di Cirebon. Jadi terhubung dari Keraton menuju Kompleks Makam Gunung Jati. Kemudian pada saatnya diganti menjadi 3 bagian nama atau 4 bagian ya. Jadi jalan Karanggetas, jalan Winaon, kemudian jalan Siliwangi dan jalan Sunan Gunung Jati. Menjadi 4 bagian nama jalan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk ceritanya atau mitosnya yang memiliki mitos kuat itu di jalan Karanggetas teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita tentang jalan Karanggetas, bahwasanya barang siapa pejabat yang lewat jalan tersebut konon katanya akan runtuh jabatannya. Karena arti dari Karanggetas kan, karang kan pekarangannya, kemudian getas kan luntur atau runtuh. Jadi pejabat yang lewat situ konon katanya jabatannya akan runtuh. Bahkan Presiden Soeharto pun tidak berani melewati jalan Karanggetas.
Seperti itu teman-teman. Kemudian geser lagi ke Jalan Siliwangi. Dulu Jalan Siliwangi bukan nama Jalan Siliwangi ya teman-teman. Dulu namanya bukan Jalan Siliwangi, tapi Jalan Kejaksan namanya. Pada saat zaman Hindia Belanda namanya Jalan Kejaksan. Kemudian pada saat zaman kemerdekaan diganti menjadi Jalan Siliwangi. Seperti itu teman-teman. Pusaka kampung Arab. Sederhana ya juga ini tempatnya. Amin. Perkenalkan nih teman-teman, Pak Abdullah. Iya. Mangga. Abdullah, di sini diambil jelas. Saya cucunya ini pendiri rumah ini. Nama saya Abdullah bin Islam bin Muhammad Bayasud. Ini rumah yayasan. Yayasan Syekh Muhammad bin Islam Bayasud. Ini didirikan tahun 1994. Mau lihat-lihat boleh Pak? Silakan. Jadi antara masjid ini dan rumah ini beriringan Pak ya. Cuman dibangunnya masih duluan teman-teman. Masjid Bayasud ini dibangun tahun berapa? 1918. 1919. Lumayan tua Pak ya, sudah lebih dari 100 tahun. Bukan 1 tahun, 1 abad. Iya, satu abad. 100 Iya, tahun. 100 tahun lebih. Dan kemudian barulah dibangun rumah ini teman-teman 1924 ya Pak. Iya. Ini rumahnya tahun pendiriannya sama BAT 1924 kan. BAT sama ini Pak 24 tahun. Sama Balai Kota juga Pak 1924. Jadi Bapak generasi ke Saya generasi Ketiga. ketiga ya. Boleh izin ketiga. boleh teman-teman? Jadi sekarang nggak ditemani ya Pak? Dek, waduh, ini apa bersih, penggawe tuh. Ini apa namanya? Namanya kalau di masjid Cimarbon. Namanya banjir. Yang ini Sanaji. Oh, Iya. sekarang ini kosong ya Pak? Berarti Pak? Iya, sekarang sementara ini kosong ya. Saya masih di sini, di rumah besar ini.